Oke, nggak pakai lama, kita langsung lanjut dekor kamar. Sekarang kamarnya udah kosong dan udah bersih. Waktunya kita unboxing furniture yang udah aku beli. Unboxing time. Oke, barang pertama aku beli lemari. Ini menurut aku ukurannya lebih pas dibanding lemari yang kegedean kemarin, guys. Ini ngerakitnya agak PR banget karena instructionnya juga kurang jelas. Kita kayak butuh 4 jam untuk ngerakit lemari ini. Akhirnya kelar juga, guys. Perubahan lemari yang lama sama yang sekarang auto glow up. Ini juga pas beli lemarinya lagi diskon, guys. Dari 2.800.000 jadi 1.600.000. Asli kalian wajib punya sih ini. Ini suami aku sama bude aku lagi masukin kasur. Lanjut kita masukin furniture ketiga, kaca. Ini kaca yang aku pengenin dari dulu dan akhirnya nemu, guys. Nunggu nyampenya tuh 2 bulan. Jadi apakah worth the wait? Dan pas aku sandingin di badan aku, ya ampun ini gede banget. Kaca se-RT juga masuk ini. Sumpah. Aduh, ini gimana sih, lebih bagus daripada yang di foto ternyata. Dan kalian harus tahu frame-nya ini empuk, guys. Jadi super duper worth it. Furniture selanjutnya kalian harus lihat sih ini apa. Ini gantungan terlucu yang pernah aku lihat. Apa itu? Ini gantungan. Oh, gantungan estetik. Namanya K-pop. K-pop. Supaya ini nggak direncanain, guys, tapi ternyata warnanya matching banget sama kacanya. Itu aku bakalan pakai buat gantungan tas, kalung, dan perintilan-perintilan. Lucu banget kan? Masya Allah, lihat deh guys, muka aku udah happy banget liatnya. Oke, barang selanjutnya aku tuh pengen nambahin aksen cewek bumi di kamar ini. Terus aku nemu frame ini yang kayak super duper cute. Dan pas dilihat lagi-lagi tidak mengecewakan. Jiwa-jiwa cewek kebumian ini tertegun melihat keunjuan ini. Selanjutnya aku juga PO barang ini berbulan-bulan dan akhirnya dateng. Kalian pasti bertanya, ini meleot-meleot buat taruh apa? Ini tuh buat taruh aksesoris, kacamata, skincare bisa. Oke, dan sekarang waktunya aku mau ngasih lihat ke kalian full transformasi dari kamar aku yang kayak gini. Dan sekarang jadi kayak gini. Masya Allah, seneng banget. Happy. Bener-bener rasanya hasil nabung aku selama ini kebayar ngelihat kamar yang udah kayak gini. Pokoknya buat kalian yang mau ngerenov kamar juga, semangat. Yang pasti usaha nggak mengkhianati hasil, guys. Oke? Video renov nggak berhenti sampai sini aja. Besok temenin aku lagi beli barang-barang yang masih aku butuhin di IKEA. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye, bestie. POV tiba-tiba jadi model di New York. Sumpah ini adalah salah satu hari terhah yang pernah aku alami. Jadi ceritanya pas kemarin aku ke New York, aku kan ke store Miu Miu, guys. Nah, kebetulan outfit aku dari atas sampai bawah pakai Miu Miu semua. Dari tas, kacamata, jaket, sepatu. Nah, udah tuh kan kita masuk ke store-nya. Pas nyampe aku dikasih minum seperti biasa. Terus tiba-tiba diajakin sama kakak-kakaknya, dia bilang kayak gini, "Hey, we like your outfit. You should come take photos with us. We have our professional photographer here." Gue langsung diajakin sama fotografernya buat foto di sini. Nah, sebelum aku foto tuh emang ada 2 influencer New York gitu yang foto juga tapi nggak aku videoin. Terus foto deh. Sumpah aku kaku banget, kalian bisa lihat. Aku bingung sebenarnya. Kayaknya sini lagi ada event buat foto-fotoin orang yang lagi ke store gitu. Emang expect aja aku yang diajakin foto. That looks really cute. I like that one. Yeah, this one. I think it's So cute. Terus sempat ngobrol juga gitu sama fotografernya. Ternyata dia fotografer terkenal, guys, di New York. Terus foto-fotonya tuh termasuk foto aku bakal disimpan gitu buat store Miu Miu New Yorknya. Terus aku kayak, boleh dong. Of course, my pleasure. Nice to meet you. It looks better in here, yeah. Terus ternyata juga dicetak, guys. Jadi gak cuma dikasih soft file-nya doang. Ini bagus banget. Oh my god. Gemas. Yeah, sure. I love this. I love it too. I'm Like the so color. glad you. Thank you. Terus udah deh, aku lanjut belanja. Ini aku lagi lihat-lihat sepatu sama topi. Kalau ditanya, "Kak, kenapa sih suka banget sama Miu Miu?" Jawabannya karena Mbak Woni alias Wonyong Aive. Dia tuh brand ambassador-nya Miu Miu, guys. Dia yang bikin aku suka banget sama Miu Miu. Apapun yang dipakai sama dia tuh cakep-cakep. Jadi kayak gue fix gue mau beli samaan kayak dia. Udah deh, dan akhirnya aku beli 2 topi sama 1 sepatu. Kalian ada yang bisa tebak aku beli yang mana? Sumpah pokoknya experience belanja hari itu seru pal. Kak, masak Jumat Berkah pakai masakan Sunda. Oke, coba takut. Ini bisa masak masakan Sunda. Pas tadi aku belanja tiba-tiba aku disamperin sama teteh-teteh julid. Aku baru sadar kalau ini bukan teteh-teteh biasa, melainkan teteh Pinat. Ya udah weh, kita ajakin dia masak Jumat Berkah bareng. Ide yang buruk bukan? By the way, buat yang tadi komen, selamat kamu dapat 100.000. Ada yang bisa tebak gak sih kita masak apa hari ini? Jadi kata Pinat dia tuh gak bisa masak. Terus dia ngandelin aku bilang, "Kamu bisa masak kan, Beb?" Aku jawab, "Oh tentu bisa gila." Ya udah guys, belanjanya udah kelar, waktunya kita masak. Nah, kita udah nyampe rumahnya Pinat dan tiba-tiba Selamat datang, saya yang bantu makan. Iya, gorengin juga ya.
Kita nambah satu personil lagi, Cacil dateng guys. Ternyata rumahnya tuh deketan sama rumahnya Pinat. Jadinya dia nyamperin. Spesial buat di Bandung, kita Jumat berkahnya alhamdulillah bisa 2 kali Yang guys. pertama sama Neta, yang kedua sama mereka. Nah ini pas mulai masak ya, perbedaan suami Pinat dan suami saya. Ini motong yang ini turure. Oke, jadi yang pertama kita mau masak ayam goreng dulu. Ini ayamnya kita ungkep dulu pakai bumbu racik instan. Kalau udah langsung kita goreng. Hari ini tuh kita masak 3 menu sekaligus guys. Waktu kamu tinggal 1 menit lagi. Ini si Caci lagi goreng tahu. Nah ini menu utamanya, sayur asem. Bahan-bahannya aku cantumin di sini ya biar durasinya nggak lama guys. Dan pas kita cobain, rasanya biasa aja. Gak ya, ini beneran enak guys. Tapi kalau kalian mager pakai bumbu instan sayur asem aja sih ada. Ini si Pinat sama Hasbi kurang sopan ya. Dia lupa ada yang masih jomblo di sini. Caca guys, makanannya udah jadi, alhamdulillah. Ini jujur kita kelarnya jam 9 malam ya guys. Gak pakai lama langsung kita keliling buat bagiin. Nih tuh lihat sepi banget ya. Takutnya nih kita ngasih orang yang nggak napak kakinya. Ternyata ada pos kamling jadi kita bagiin buat yang jaga. Terus kita kasih juga ke Gojek yang lewat. Ya udah guys, segitu dulu masak Jumat berkah minggu ini. Minggu depan kita masak apa dan sama siapa nih? Kasih tahu dong. Bye Basti. Kak, coba Jumat berkah pakai puding toeng-toeng dong. Oke, siapa takut kita sambil kayak ala-ala jualan gitu kali ya guys. Jujur aku happy banget kali ini Jumat berkahnya ada yang beda karena aku habis bikin stand buat Jumat berkah kayak gini. Jadi nanti aku bisa bikinin Jumat berkahnya langsung di depan kalian. Karena hari ini temanya puding toeng-toeng yang lagi viral. Gak pakai lama, langsung aja kita siapin pudingnya. Kuncinya pudingnya harus jiggly guys. Jadi aku pakai dari Mom's Recipe Silky Pudding. Harus pakai ini ya guys biar dia toeng-toeng. Ini tuh puding yang selalu jadi favorit orang-orang di rumah. Sebenarnya banyak banget variannya, tapi hari ini aku pakai 4 varian aja. Ada rasa taro, bubblegum, Korean strawberry sama coklat. Kayaknya aku sambil ngedit sambil ngiler guys, udah pengen bikin lagi aja. Jujur kalian harus cobain sih kalau mau bikin dessert viral itu. Karena kalau kalian pakai Mom's Recipe Silky Pudding ini bakalan selembut itu guys jadinya. Nah sambil nungguin dia jadi, ini aku mau bikin pertoppingannya. Ini aku mau bikin cookie crumble biar crunchy pas makannya. Ini aku mau hancurin dulu dan jadi begini nih. Guys, pudingnya udah jadi. Lihat kan apa kata aku, pudingnya jiggly banget. Pertoppingannya juga udah lengkap. Ini ada 4 aku siapin. Biar nanti para bocil puas milihnya. Tapi sebelum kita kasih ke para bocil, kayaknya aku mau nyolong start deh. Karena pas aku bikin ini aku udah gak kuat, aku ngiler banget ngeliatnya. Kan kalau bikin sendiri jadi puas nih ngambilnya. Terus aku juga nyiapin wadah yang kayak jualan-jualan gitu. Kalau puding sama toppingnya udah masuk, sekarang kita kasih susu dan jadi guys. Maaf ya teman-teman, ini aku mau nyoba duluan dan rasanya udah gak usah dideskripsiin lagi. Pokoknya bikin dessert viral jiggly ini tuh gongnya harus di puding sih. Kalau pudingnya cocok pasti nikmatnya nambah. Ini rasanya lumer lembut. Lihat saking jigglynya ini aku makannya sampai aku seruput. Udah gak nyampe 10 detik udah habis tuh. Udah guys, sekarang bocil-bocilku udah pada nunggu di depan. Waktunya kita bikinin mereka semua. Let's go. Oke, ini customer pertama aku siapa namanya? Desya. Pakai pudingnya semua. Oh, Oke. Nih ya, beri ya. Tuh, toeng. Ini ada susu dulu. Nih. Oke. makasih. Sama-sama. Guys, sumpah ini rame banget. Sampai pojok sana, guys. Mau semuanya ya. Ini juga. Oke. Apanya? Ya. Oke. Sumpah ini aku gak nyangka banget ternyata hari ini yang datang tuh kurang lebih 50 orangan guys. Oh my god. Guys, ini pudingnya tinggal segini tapi yang antri sampai masih belakang. Oh my god, tempatnya udah sampai habis. Ini kita pakai ini sekarang. Jujur ini orang sebanyak ini aku layanin sendiri. Tapi anehnya tuh nggak kerasa guys capeknya. Yang ada happy. Aku kayaknya minggu depan mau bikin lagi deh. Aku ketagihan. Please. Kasih tahu aku minggu depan Jumat berkah apa lagi. Hari ini temenin aku beli wastafel impian aku sama Pak Suami. Kira-kira habis berapa ya guys? Setelah keramik rumah kemarin udah kepasang semua, sekarang waktunya yang paling kita tunggu-tunggu, pasang kitchen set. Nah, aku spill ke kalian gambar desain interior kitchen setnya. Masya Allah, gambarnya tuh sesuai banget sama mau kita. Kita penasaran sama desain interiornya, kita pakai dari Rakta Studio guys. Dan karena kitchen setnya mau jadi, hari ini kita mau beli wastafel impian aku sama Pak Suami. Alright, kita udah nyampe di tempatnya. Langsung aja kita masuk dan nemu nih. Nama mereknya tuh Blanco. Nah, ini yang disaranin sama Rakta Studio atau desain interior kita. Tapi dari dulu emang kita pengen beli ini. Guys, desain sama bahan wastafelnya tuh bagus banget. Emang harga tuh gak pernah bohong. Pas tahu harganya aku jadi makin pusing guys. Oke, kita spill harganya. Untuk wastafelnya tok harganya tuh 16 juta. Kalau kerannya ini harganya 4 juta. Tapi ternyata alhamdulillah lagi diskon guys. Dari yang tadinya 20 juta jadi 10 juta. Mahal sih tapi ya udah lumayan. Ntar dulu, ya. Kenapa sih bisa semahal karena itu? Bahan wastafelnya ini dari batu granit guys. Kalau dari klaimnya nggak bakal tuh yang namanya lumutan atau karatan. Alright, langsung aja kita bayar. Ya udah, segitu dulu video kali ini. Besok temenin aku sama Pak Suami beli kulkas yang layarnya bisa dipakai nonton. Terus ada CCTV-nya juga. Penasaran gak guys? Kak, nonton Blackpink di Korea nggak? Ngapain jauh-jauh ke Korea cuma nonton konser Blackpink? Nggak dulu deh. Emang gue sefans itu sama Blackpink? Enggak kali. Velia?
Bandung ini mah. Bandung sih. Ke Korea tuh jauh, naik pesawat 7 jam. By the way, pemandangannya bagus juga ya. Itu tower apa ya? Belum ke studio nonton konsernya. Belum ngantri masuknya kayak gini. Cari seatnya juga belum. Pokoknya ribet deh. Ya udah gak usah.